Masalah penyelesaian sengketa perdata adat di Minangkabau. Menarik perhatian pula ialah timbulnya suara di dalam DPRD di Sumatera Barat agar pihak pengadilan negeri yang ada di daerah Sumatera Barat mengembalikan kasus-kasus perdata adat atau tanah kepada Niniak Mamak atau KAN, Kerapatan Adat Nagari. Kalau mengenai penyelesaian sengketa oleh Niniak Mamak telah diceritakan di muka, dan kiranya tinggal lagi bagaimana bisa dapat kesatuan sikap dan langkah dari para Niniak Mamak, pemerintah daerah dan pengadilan. Akan tetapi mengenai penyelesaian sengketa atau kasus-kasus kepada KAN haruslah dipikirkan lebih dahulu sebaik-baiknya. Kita harus mengerti dan memahami betul lebih dahulu KAN itu sebagai sebuah lembaga adat. KAN bukanlah instansi pemerintah di bidang organisasi dan pula bukan suatu badan peradilan. KAN hanya tempat bermusyawarah dari para Niniak Mamak bersama-sama dengan alim ulama dan cerdik pandai di negeri-negeri mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adat. Walaupun KAN tempat bermusyawarah, namun dia bukan pula sebuah badan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas masalah politik dan kebijaksanaan pemerintah di negeri-negeri atau dari lembaga lainnya yang bukan eksekutif. Karena kalau dia mempraktekkannya, maka KAN menjadi tandingan dan malah mungkin menjadi lawan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas utama dari KAN ialah memberi fatwa berdasarkan hukum adat mengenai hal-hal yang bersangkut paut dengan adat untuk setiap kebutuhan yang dianggapnya perlu sesudah dimusyawarahkannya, baik diminta atau tidak. Jadi KAN sama sekali tidak menerbitkan keputusan-keputusan atau pendapat yang mengikat kepada pemerintah atau badan peradilan atau pihak-pihak yang bersengketa. Tidak ada wajib taat dan tidak ada sanksinya seperti pada putusan Niniak Mamak dan pengadilan negeri. Unsur-unsur pimpinan KAN entah sebagaimana ketuanya atau sekretarisnya maupun jabatan-jabatan pimpinan lainnya bukanlah administrator dalam bidang kekuasaan umum atau dalam kurung algemene bewind bahasa Belandanya. Karena itu terlaranglah baginya untuk mengomentari sesuatu surat yang disodorkan kepadanya dengan membubuhkan kata-kata mensahkan atau mengetahui, apalagi membenarkan isi dari surat itu, misalnya janji dan lain surat. Pekerjaan mana adalah wewenang dari penjabat-penjabat tertentu di bidang administrasi pemerintahan seperti wali negari, camat atau badan-badan resmi pemerintah lainnya. Kalau KAN berbuat yang demikian, maka dia telah merampas wewenang orang dan sekalian menyanyi secara tidak sehat. Pernah terjadi di suatu negeri, salah seorang pimpinan KAN setempat membubuhkan kepadanya yang mana surat itu menimbulkan keuntungan kepada orang yang punya surat itu dan merugikan pihak lain, dan surat itu kemudian digunakan untuk mengukuhkan pembuktiannya di dalam suatu perkara di pengadilan negeri. Dengan perbuatannya itu berarti KAN telah melibatkan dirinya ke dalam sengketa itu dan mungkin pula turut digugat nantinya oleh pihak yang dirugikan karena perbuatan KAN itu. Karena sengketa dapat diselesaikan menurut cara
Mamak kemenakan dengan baik, maka kan tidaklah perlu lagi ditarik atau kan sendiri turut mencampurinya. Salah-salah masalahnya bisa bertambah rumit. Karena itu adalah bijaksana sekali kalau kan menahan diri pula tidak mencampurinya. Agar supaya wibawa nenek mamak tidak terganggu, sebaiknya kan tidak menerima suatu gugatan mengenai perdata adat, yang maksudnya kan tidak menerima suatu gugatan mengenai perdata adat yang langsung dari kemenakan, sesuai jika nenek mamaknya sendiri yang mengajukannya. Seandainya kan menganggap dirinya berkompeten, selain dia telah merusak citra dan wibawa nenek mamak, juga dia menjadi saingan dan tandingan bagi nenek mamak. Wali negari dan badan-badan pemerintah lainnya serta badan peradilan yang resmi seperti pengadilan negeri. Dengan adanya persaingan itu bisa terjadi perbuatan yang disebut shopping forum dari pihak yang akan mengajukan gugatan. Dengan terbukanya kemungkinan melakukan shopping forum itu, maka pihak penggugat akan mengajukan sengketanya kepada badan atau lembaga yang menurut perkiraannya bisa memberikan kewenangan kepadanya. Misalnya kepada wali negari, kepada kan atau kepolisian, ataupun mungkin juga kepada pengadilan negeri dengan langsung. Oleh karena keputusan wali negari atau kan tidak mempunyai kekuatan memaksa terhadap yang dikalahkan serta kekuatan eksekusi seperti halnya dengan keputusan nenek mamak dan pengadilan negeri, maka bisa saja pihak yang semula dikalahkan oleh wali negari lalu mengajukan lagi gugatan yang sama kepada kan. Jika dikan kalah lagi, jika dikan kalah lagi, mungkin saja lalu gugatan tersebut disampaikan lagi kepada polisi dan akhirnya bisa juga ke pengadilan negeri. Kalau kan menjatuhkan lagi sebuah putusan sendiri, maka terjadilah dua buah keputusan mengenai subjek dan objek serta pokok atau dasar sengketa yang sama. Dua buah keputusan seakan-akan bertanding atau berkonkurensi. Persaingan itu akan memuncak jikalau keputusan wali negari dan kan sampai berbeda atau berlawanan. Situasi bingung bisa terjadi. Pihak-pihak yang berperkara bingung, masyarakat bingung, wali negari dan kan yang telah memutuskan akan menjadi bingung pula. Lebih susah lagi kalau sampai pada salah menyalahkan di antara keduanya. Nah, menang indak membau nan kalah indak membaya. Tarandam indak basah, tarapuang indak nyui. Dan sengketa selalu dalam keadaan tergantung, tidak kunjung selesai. Citra wali negari dan kan dan wibawa wali negari menjadi rusak. Apalagi lebih susah lagi kalau situasi itu ditimbulkan oleh kurangnya penguasaan mengenai hukum adat material mana yang harus diterapkan untuk sengketa itu, dan tidak pula bisa bersikap sebagai yang tidak berat sebelah. Di samping shopping forum yang bersifat negatif itu, ada lagi tindakan negatif lainnya yang disebut forum shopping. Kalau shopping forum terbitnya dari mereka yang bersengketa, maka forum shopping itu terbitnya dari badan atau lembaga yang bukan badan peradilan resmi seperti wali negari atau kan, atau badan-badan lainnya yang berusaha menarik-narik agar sengketa itu diajukan kepadanya untuk suatu keuntungan politik, dan bahkan mungkin juga terkandung maksud keuntungan bersifat material.
Akibatnya bisa saja sama dengan shopping forum sebagaimana telah diuraikan di muka, dengan tambahan catatan bahwa akibatnya akan lebih berat. Jika keuntungan material telah menjadi sasaran tindakan, pengaruh material atau uang bisa mendorong untuk memutarbalikkan yang benar menjadi batil atau sebaliknya, keadaan menjadi kezaliman. Orang baik bisa menjadi jahat, bisa menjadi munafik. Sesudah kemupakatan kesulitan yang dialami di masa yang sudah-sudah dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perdata adat sebagaimana diuraikan di muka, maka selanjutnya kami mengemukakan pendapat dan saran-saran yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk dipakai dalam penyelesaian sengketa-sengketa perdata adat. 1. Sengketa-sengketa yang berhubungan dengan adat pada tahap pertama ditangani dulu oleh para nenek mama yang bersangkutan menurut hierarkinya mereka masing-masing. Mulai dari yang paling bawah yaitu mama rumah. Jikalau tidak bisa diselesaikannya, dapatlah ditingkatkan kepada mama yang lebih tinggi seperti mama jurai. Terus mama saparwi, mama nan bahindu, dan seterusnya. Pada tingkat terakhir, nenek mama penghulu andikonya. Pada tahap ini, pihak luar janganlah mencampurinya, karena masih urusan intern orang bermama berkamanakan. 2. Tugaskan adalah sebagai dewan pertimbangan yang mengeluarkan fatwa jika diminta oleh pihak tertentu atau bila dianggapnya perlu walaupun tidak diminta. Jangan sampai ada terjadi shopping forum dari pihak-pihak yang bersangkutan dan forum shopping dari pihak-pihak yang beranggapan dirinya berkompeten menanganinya. 4. Perkara mengenai sengketa sako dan pusako atau perdata adat yang boleh mengajukan langsung ke pengadilan negeri hanya nenek mama yang berkualitas penghulu andiko dari payung mereka yang bersengketa, di mana beliau bertindak sebagai kuasa daripada kemenakan beliau di dalam payung beliau. Jika bukan nenek mama tersebut yang menggugat, maka pengadilan negeri supaya tidak menerima gugat itu. Tetapi untuk ini pengadilan sudah sejak lama merintisnya dan sudah menjadi jurisprudensi bahwa semua gugatan mengenai harato pusako tinggi harus diajukan oleh orang yang berdudukan sebagai mama kepala waris. Jika digugat secara pribadi oleh para kemenakan, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan negeri. Jadi jauh sebelum orang berteriak supaya kasus-kasus perdata adat dikembalikan kepada nenek mama, pengadilan telah bergerak ke arah itu. Kita kiranya suara yang ini keluar dari orang-orang yang tidak memperhatikan jalannya proses perkara perdata di pengadilan negeri. 5. Secara pribadi seorang kemenakan senantiasa berhak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri jikalau dia merasa dirugikan oleh nenek mamanya sendiri. Dalam hal ini nenek mama itu sendirilah yang digugatnya. Pengadilan negeri sebagai badan peradilan resmi berwenang menerima serta menerima setiap gugatan yang diajukan kepadanya dan mengadilinya. Karena pengadilan adalah tumpuan terakhir untuk tempat minta keadilan bagi para justiciable. Tidak ada alasan untuk melarang setiap orang berproses mengenai sengketa apapun di pengadilan negeri, kecuali jika berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan yang sah. Maksudnya kecuali jika berdasarkan suatu ketentuan
perundang-undangan yang sah, dia dilarang untuk itu. 6. Supaya dapat diperolehnya penyelesaian sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hukum adat, 6. Supaya dapat diperolehnya penyelesaian sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hukum adat Minang dengan sebaik mungkin, maka menjadi kewajiban bagi kita semuanya, terutama sekali bagi Niniak Mamat dan lembaga-lembaga lainnya yang bisa terlibat langsung dan tidak langsung dalam menyelesaikan sengketa-sengketa adat. Adalah suatu ironi jika beliau-beliau para Niniak Mamat sendiri tidak menguasai sebaik-baiknya hukum material maksudnya adat Minangkabau. Adalah suatu ironi jika beliau-beliau Niniak Mamat sendiri tidak menguasai sebaik-baiknya hukum material adat Minangkabau. Karena keadaan itu bukan saja merusak citra dan wibawa Niniak Mamat Payung Panji soko guru bagi berdirinya Minangkabau dengan hukum adat dan masyarakatnya. Setiap calon hukum Andiko sebelumnya pemangku jabatannya supaya mempersiapkan dirinya lebih dulu dengan itu, dan untuk itu dia harus belajar dan keras.